Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, apa kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan. Semua kabar baik, semua kabar sehat ya. Kita hari ini mau memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, semua harus punya semangat, semua harus bergembira karena hari ini kita akan kembali ya bersekutu bersama dengan Tuhan. Ya, yang bergembira hari ini lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan ya. Sekarang kita dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Ya, tidak ada lagi yang sedang makan, tidak ada lagi yang sedang tiduran. Ya, semua harus sudah dihentikan, harus duduk yang manis. Kita mau bersikap yang hormat kepada Tuhan ya. Tidak ada lagi yang toel kanan kirinya, tidak ada lagi. Semua harus dengan sikap hormat kepada Tuhan karena kita mau menyembah Tuhan kita yang agung, yang mulia, yang telah memberkati kita, yang telah menemani kita setiap hari, yang telah memberikan kita kehidupan yang layak di dalam setiap kehidupan kita setiap hari ya. Mari kita gunakan kaki, tangan, mulut, mata kita, suara kita, seluruh tubuh kita untuk menyenangkan hatinya Tuhan ya. Sebelum kita bernyanyi buat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari dengan sikap yang manis, sikap yang hormat ya, kita datang kepada Tuhan. Lipat tangannya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita mau memuji bahkan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami, yang sudah melindungi kami Tuhan setiap hari di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hari ini juga Tuhan kami dapat berkumpul kembali walaupun secara online tidaklah mengurangi rasa sukacita kami Tuhan kepada Tuhan. Apapun keadaan kami pada saat hari ini, walaupun pandemi Corona 19 ini Tuhan, COVID-19 ini masih ada di sekeliling kami, tapi kami percaya ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang lebih dahsyat yang boleh melindungi kami ya Tuhan. Untuk itu kami tetap bersukacita, bersemangat, bahkan memberikan hidup kami seluruhnya untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Bila sebentar kami akan memuji, memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati Tante Gege yang memimpin pujian. Berkati Tante Esnia yang sudah Engkau persiapkan Tuhan untuk membagikan cerita firman Tuhan kepada setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan yang berkati di dalam setiap apa yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Engkau yang memimpin hati, pikiran, dan batin kami ya Tuhan. Bahkan Engkau yang memberkati orang tua yang mendampingi kami di dalam ibadah ini ya Tuhan. Menyerahkan mulai awal, pertengahan, sampai akhir daripada ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang boleh memampukan kami untuk tetap mau melakukan yang terbaik di dalam memuji, memuliakan Engkau, bahkan ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sekali lagi, berkati kami semua ya Tuhan, berkati hamba-Hambamu yang melayani, berkati orang tua yang mendampingi kami, berkati saudara-saudara kami ya Tuhan. Dan hari ini, pagi hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk adik-adik, Tante undang semuanya kita bangkit berdiri, kita siap untuk memuji Tuhan. Kita semua pakai tangan kita, kaki kita semuanya untuk memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya.
Tangan di pinggang yuk. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siap? Sekarang anak perempuan dulu yuk, memuji Tuhan. Siap, tangan di pinggang. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak cowok, siap-siap memuji Tuhan. Tangan di pinggang. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siap. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Amin. Puji Tuhan. Ya, hari ini Tante akan ajarkan satu pujian yang baru, yang bagus banget, yang mengingatkan kepada kita semua, baik Tante, buat adik-adik, buat papa mama di rumah, kalau Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, hebat, sebesar, tiada tandingannya. Yuk adik-adik semua, kita belajar lagu pujian ini. Tangannya siap ya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, hebat, besar, tiada tandingannya. Kuat, hebat, sebesar, tiada tandingannya. Ya, kita semua memuji nama Tuhan. Bisa ya? Sip. Tuhan, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yang terkuat, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Amin. Iya, jadi pujian tadi mengatakan Yesus kita adalah yang terhebat, yang terkuat, dan yang terbesar. Ya, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati baik dari awal sampai kami pujian. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati Tante Nia yang akan membawakan firman Tuhan.
supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, persiapkan ya Alkitabnya, duduk yang tenang dan perhatikan. Nah adik-adik, saat kita membicarakan tentang gereja, kita tidak hanya membicarakan tentang tempatnya gimana atau bangunannya, tetapi kita juga membicarakan tentang orang yang ada di dalamnya, atau yang biasa disebut sebagai jemaat. Nah, adik-adik, pernah nggak berpikir ya, gimana ceritanya lahir suatu gereja atau lahirnya gereja? Bagaimana peristiwanya jadi disebut gereja? Nah, adik-adik, saat ini kita akan membahas bagaimana gereja lahir. Dan judul cerita firman Tuhan kita hari ini, judulnya yaitu Hari Lahir Gereja. Dan nas Alkitabnya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8, ayat 12 dan juga ayat 15. Dan satu lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 41. Nah adik-adik, kalau adik-adik pengen tahu cerita ini, bisa buka di sana. Oke adik-adik. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini, dia naik ke surga. Tetapi adik-adik, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan tugas kepada murid-muridnya, tugas kepada orang-orang yang menerima Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi dia berkata juga kepada murid-muridnya supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima janji Bapa. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya janji Bapa itu? Janji apa yang dijanjikan Allah Bapa dari surga saat Tuhan Yesus naik ke surga? Bapa menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah adik-adik, Roh Kudus ini akan datang ke dunia akan turun ke dunia setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus ini adalah kuasa yang paling tinggi. Jadi murid-murid ini disuruh diam dulu di Yerusalem, jangan kemana-mana sampai kalian menerima Roh Kudus, yaitu roh yang sudah dijanjikan Bapa di surga. Seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Judea dan juga di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, setelah kemudian Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-muridnya kembali ke Yerusalem dan mereka tinggal di sana, tinggal di suatu tempat, di suatu rumah, dan mereka itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di sana juga ada Maria ibu Yesus dan juga saudara-saudaranya, dan mereka berjumlah sekitar 120 orang. Dan mereka bertekun dalam doa setiap hari. Nah, adik-adik, hari pertama ditunggu belum ada, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, nggak ada. Tapi mereka tetap bertekun di dalam doa. Mereka mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Sehingga suatu pagi pada hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kira-kira jam 9, wah, terdengarlah gemuruh suara angin yang sangat kencang, dan mereka sangat terkejut karena tidak ada angin yang berhembus, tapi kedengaran suara seperti angin, tapi nggak ada angin yang berhembus. Bisa ya dibayangin ya adik-adik, gitu, tapi nggak ada anginnya yang datang. Mereka kebingungan, ini ada apa? Suaranya kayak gemuruh angin, tapi kok nggak ada anginnya ya? Nah, apa ini yang terjadi saat mereka kebingungan? Dia masih keheranan. Nah, lalu nampaklah lidah-lidah api di atas mereka dan hinggap di kepala mereka. Tetapi adik-adik, mereka tidak terbakar. Biar juga lidah api ada di atas mereka, mereka tidak terbakar. Tahu ya, kalau lidah api itu kena sedikit aja, panas. Tetapi saat itu murid-murid Tuhan Yesus sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak terbakar, biar juga ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Ternyata adik-adik, lidah-lidah api ini adalah Roh Kudus, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus ini. Nah, setelah mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus ini, mereka sudah dibaptis dengan Roh Kudus ini, mereka akhirnya bisa berkata-kata bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Mereka berbicara, misalnya ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Persia, ada yang berbahasa Mesir, ada yang berbahasa Turki, pokoknya bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Nah, mendengar keributan itu, orang-orang pada heran. Nah, waktu itu pada saat itu orang-orang yang percaya, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, saat itu mereka berkumpul di Yerusalem. Karena apa? Hari itu adalah hari Pentakosta. Jadi mereka datang ke Yerusalem membawa ucapan syukur mereka ke Bait Allah. Sehingga pada waktu itu banyak orang-orang dari segala penjuru datang ke Yerusalem. Dan setelah mereka mendengar keributan apa yang terjadi di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka pada datang, dikelilingi. Ini ada apa? Kenapa kalian ribut? Lah, mereka mendengarkan. Lalu mereka bingung. Lah, ini orang-orang kenapa ya?
Kenapa mereka bisa bicara bahasa-bahasa kita? Bukankah orang-orang ini semuanya orang-orang Galilea? Kenapa mereka itu bisa bahasa kita? Wow, terjadi keheranan di sana. Nah, itu terjadi, adik-adik, itu semua terjadi karena Roh Kudus sudah tercurah atas murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah, adik-adik, salah satu di antara orang-orang yang datang melihat murid-murid Tuhan Yesus ini, pasti murid-murid ini, orang-orang ini pasti sedang pada mabuk deh. Lihat aja, masa mereka bicara mereka sendiri aja tidak saling mengerti, tapi mereka berbicara bahasa-bahasa kita. Nah, kemudian Petrus langsung muncul ke depan. Kalian jangan berkata bahwa kami ini sedang mabuk. Karena apa? Ini baru jam 9 pagi. Kami semua tidak ada yang mabuk karena minum anggur. Tetapi kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Roh yang dijanjikan Bapa di surga, yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, yaitu Nabi Yoel, dan itu sudah digenapi pada hari ini. Nah, kemudian adik-adik, murid-murid ini bersaksi kepada orang-orang yang datang kepada mereka itu, bersaksi tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus rela mati dan bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan mereka bersaksi dengan begitu berani. Nah, mendengar ini, orang-orang itu mendengarkan seperti ini. Yang benar. Iya, kata murid-murid itu. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan. Lalu hari ketiga dia bangkit. Dan sekarang dia sudah naik ke surga. Dan dia akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata daripada murid-murid ini. Lalu mendengar itu, banyak orang-orang yang datang memberikan mereka dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, dan pada saat itu jumlahnya kira-kira 3.000 orang. Bayangkan adik-adik, murid-murid ini pada hari itu sekali bersaksi mereka tentang Tuhan Yesus, 3.000 orang bertobat. Dan kejadian itu tepat terjadi pada hari Pentakosta, dan yang juga kita sebut saat ini sebagai hari pencurahan Roh Kudus, dan juga sebagai awal lahirnya gereja. Karena setelah orang-orang itu menerima Tuhan Yesus dan memberi diri mereka dibaptis, mereka tiap-tiap hari berkumpul memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan seperti layaknya kita pada saat ini. Kita beribadah, berkumpul bersama, kita bernyanyi, kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, gereja itu bukan cuma bangunan, tetapi kita, tante dan juga adik-adik disebut sebagai gereja, yaitu tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang-orang yang sudah diselamatkan
oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentunya kita juga memerlukan Roh Kudus itu bagi kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan Roh Kudus itu? Yaitu kita boleh berdoa, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Allah agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Supaya apa, adik-adik? Ya, satu, supaya kita menerima kuasa untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan yang kedua juga, Roh Kudus menolong kita untuk menjadi serupa dengan seperti Tuhan Yesus. Dan lagi, Roh Kudus itu akan mengajari kita bagaimana cara kita beribadah yang benar kepada Allah. Dan juga Roh Kudus itu akan menolong kita di dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, mari kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau kita seturut kehendak daripada Tuhan. Ya, adik-adik, puji Tuhan, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Dan ayat hafalan kita tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 yang bunyinya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kita, menolong kita, membimbing kita. Puji nama Tuhan. Dan mari kita berdoa, adik-adik, supaya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan, sudah mengajari kami Tuhan siapa Roh Kudus itu dan bagaimana Tuhan memberikan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan mereka boleh meminta Tuhan, pimpinan Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan anak-anak Victory Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun saat ini anak-anak-Mu berada Tuhan, pertolongan daripada Engkau Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Bila masa-masa saat ini Tuhan semakin sulit Tuhan, di mana pandemi Tuhan semakin merajalela, tapi kami percaya Tuhan dengan kekuatan daripada Engkau Tuhan, kami boleh kuat, kami boleh menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Mari Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Haleluya, haleluya, amin. Ya, baiklah adik-adik, sampai ketemu di lain waktu. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan tetap tinggal di rumah aja ya, jangan kemana-mana.
Oke, dadah. Happy Yaya.